Beberapa ada yang berhasil, bahkan sampai ada yang juara dunia. Maka dengan ini kebijakan naturalisasi pemain keturunan bukanlah tindakan yang salah, melainkan wajib dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan memberikan berita update seputar Timnas Indonesia. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan kembali mengulas berita dari Timnas Indonesia, yang mana pelatih Sinteyong kembali mendapat kepercayaan oleh PSSI untuk membesut Timnas Indonesia U23. Nah, di mana Timnas Indonesia U23 pada tahun ini akan menghadapi kejuaraan Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia U23 yang ditangani oleh pelatih Sinteyong. Tentunya kesempatan ini akan menjadi pembuktian pelatih Sinteyong untuk bisa memberikan permainan yang terbaik tentunya. Apalagi kita harapkan pelatih Sinteyong nanti akan menurunkan beberapa pemain keturunan untuk bisa membela Timnas Indonesia, karena negara lain yang pernah melakukan pemain keturunan atau menggunakan pemain keturunan ini bisa mendapatkan hasilnya yang luar biasa sekali. Nah, oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan mereaksi salah satu channel YouTube dari GL News Report, ya, yang judulnya "Abaikan Kaum Lokerped Demi Prestasi Timnas, Cara Pelatih Sinteyong Meniru Timnas Perancis Menggunakan Pemain Keturunan." Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja reaksi videonya. Nah, oke teman-teman, jangan lupa juga dibantu subscribe dari channel originalnya, yaitu GL News Sport. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia coba mengumpulkan pemain keturunan untuk memperkuat timnas. Dan sampai saat ini sudah ada beberapa pemain yang berhasil didatangkan. Pemain-pemain itu adalah Elkan Baggett, ya. Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Shane Patinama. Namun langkah PSSI itu nyatanya mendapatkan kritikan dari kaum lokal pride yang menganggap PSSI sama saja melupakan talenta lokal yang ada di Indonesia. Meski begitu, langkah dilakukan oleh PSSI tersebut sudah benar, karena ada beberapa negara yang akhirnya meraih prestasi setelah memakai pemain keturunan. Dan untuk itu, inilah bukti jika pemain keturunan bisa memberikan prestasi untuk sebuah negara. Kita lihat negara mana saja yang akan menggunakan pemain keturunan untuk bisa berprestasi. Inilah deretan negara-negara. Ya, Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong seret prestasi dalam sepak bola. Saking seretnya, mereka belum pernah menjadi juara Piala AFF sampai saat ini. Sebuah situasi yang sangat disayangkan, mengingat Piala AFF adalah turnamen regional antar negara di Asia Tenggara. Untuk mengatasi itu, Indonesia coba menaturalisasi beberapa pemain. Itu dilakukan agar bisa mendongkrak prestasi timnas. Beberapa pemain akhirnya dinaturalisasi seperti Christian Gonzalez hingga Greg Nokolo. Tapi sayangnya dengan kehadiran pemain naturalisasi tetap tak membuat Indonesia berprestasi di ajang Piala AFF. Perubahan langkah kemudian coba dilakukan oleh Indonesia. Perubahan yang paling kentara terjadi saat Indonesia dilatih oleh Sinteyong. Ya, sadar akan kualitas pemain yang masih kurang, pelatih asal Korea Selatan itu meminta PSSI untuk melakukan naturalisasi lagi. Namun naturalisasi yang dilakukan harus ada darah Indonesia, bukan naturalisasi murni tanpa ada garis keturunan. Itu dilakukan oleh Sinteyong dengan harapan Indonesia mampu menunjukkan prestasi. Entah itu prestasi pencapaian maupun prestasi dengan sebuah gelar juara. Luar biasa pelatih Sinteyong ini untuk memajukan sepak bola Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Sinteyong tentu berkaca dengan negara-negara lain. Ya, di belahan dunia ini nyatanya ada beberapa negara yang menggunakan pemain keturunan demi mendongkrak prestasi di sepak bola. Beberapa ada yang berhasil, bahkan sampai ada yang juara dunia. Maka dengan ini kebijakan naturalisasi pemain keturunan bukanlah tindakan yang salah, melainkan wajib dicoba. Timnas Perancis ya salah satunya.
Maroko dan 14 pemain keturunan di Piala Dunia Qatar. Wow, pada Piala Dunia Maroko menggunakan 14 pemain keturunan saat tampil di Piala Dunia Qatar. Bagaimana tidak? Karena negara yang satu ini mampu lolos ke babak bisa mencapai semifinal. Prestasi itu tentu didapatkan oleh Maroko dengan beberapa pemain bintangnya seperti Yassine Bono, Hakimi, hingga Hakim Ziyech. Namun pemain-pemain itu ternyata tidaklah lahir di Maroko, melainkan negara lain. Namun saat sudah besar, mereka memilih untuk membela timnas Maroko, seperti Ziyech yang lebih memilih Maroko ketimbang timnas Belanda. Negara asal Afrika itu tentu bisa menjadi contoh jika pemain keturunan bisa memberikan prestasi dalam sepak bola. Oh, ini di ajang Piala Dunia kemarin ini. Luar biasa timnas Maroko dengan pemain-pemain keturunannya ya, yang tampil sangat luar biasa tentunya. Prancis dan para pemain imigrannya. Sebelum Maroko ada Prancis juga yang timnas Prancis yang kita kenal dengan para pemain sebagai kiblat sepak bola. Bahkan juga menggunakan pemain keturunan. Menjadi juara Piala Dunia pada edisi tahun 2018 lalu. Prestasi itu didapatkan oleh Les Bleus dengan beberapa pemain keturunan. Sebut saja Mbappe, N'Golo Kante, hingga Paul Pogba adalah pemain keturunan yang memiliki darah Afrika. Tapi saat mereka membela Prancis, prestasi akhirnya didapatkan dengan menjadi juara Piala Dunia. Luar biasa timnas Prancis. Singapura dan pemain naturalisasinya. Oh, Singapura. Ada Singapura. Negara kecil di Asia Tenggara, yakni Singapura juga sempat merasakan prestasi saat mereka berhasil meraih 4 gelar Piala AFF. Namun bedanya itu didapatkan oleh Singapura dengan deretan pemain naturalisasi tanpa adanya garis keturunan. Tentu sebuah bukti lagi jika pemain keturunan maupun naturalisasi bisa memberikan dampak yang baik bagi timnas di suatu negara. Namun untuk saat ini Singapura coba mengurangi tradisi tersebut sehingga membuat mereka kembali ke setelan pabrik dengan pemain asli mereka. Wow, luar biasa ya Singapura kala itu ya. Ketika menggunakan pemain-pemain naturalisasi bisa mencapai prestasi dan bisa sampai 4 kali juara di Piala AFF. Prestasi perlahan mulai dirasakan Indonesia. Meski sudah memakai pemain keturunan dalam skuad, namun Indonesia masih belum bisa berprestasi di Asia Tenggara. Ya, dalam edisi terakhir Piala AFF, skuad Garuda kembali gagal setelah disingkirkan oleh Vietnam. Namun untuk level Asia, Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya usai berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Itu adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus, mengingat terakhir kali timnas bermain di Piala Asia pada tahun 2007. Oh, luar biasa ya. Pelatih Sinteyong kembali menghantarkan timnas Indonesia ke ajang Piala Asia tahun depan tentunya. Ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Patut kita apresiasi kinerja dari pelatih Sinteyong ini. Dapat gangguan dari kaum lokal pride. Saat Indonesia mulai mengumpulkan para pemain keturunan, ada saja golongan yang tidak suka dengan tindakan tersebut. Golongan itu biasanya disebut sebagai local pride, sebuah golongan yang terlalu membanggakan produk lokal. Mereka biasanya memberikan kritikan kepada PSSI dan Sinteyong karena terkesan tidak percaya dengan pemain lokal. Meski begitu, yang dilakukan oleh mereka tidak mendapatkan respon dari PSSI, karena hal itu sama saja menghambat rencana PSSI untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi itulah bukti jika memakai pemain keturunan bukanlah suatu tindakan yang salah. Karena pada saatnya hal itu bisa memberikan prestasi bagi suatu negara, entah itu di sepak bola maupun di cabang olahraga lain. Betul sekali ya. Nah teman-teman, itulah beberapa negara yang menggunakan pemain keturunan sehingga
bisa membuat negaranya maju di bidang sepak bola. Contohnya saja negara Prancis yang kita tahu menjadi kiblat sepak bola dunia juga tetap menggunakan pemain keturunan. Sehingga Prancis sampai bisa juara di 2018. Kemudian juga ada Singapura. Kita tahu Singapura yang sekarang sepak bolanya makin kurang terlihat. Tetapi ketika menggunakan pemain naturalisasi mereka sampai juara 4 kali. Kita lihat juga ada Maroko yang menggunakan 14 pemain keturunan di ajang Piala Dunia kemarin, bisa membuahkan prestasi sehingga bisa menghantarkan Maroko sampai ke babak semifinal. Ini artinya pemain keturunan sangat dibutuhkan juga di tim nasional, ya, karena mereka juga mempunyai darah Indonesia yang bisa membawa timnas Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Nah, buat teman-teman yang mempunyai saran serta masukan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa dibantu channel ini agar bisa berkembang terus. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.